Berarti mereka yang mengutukimu. It's not easy to do something like that. Tidak mudah untuk melakukan sesuatu seperti itu. Only if you have the word of God. Hanya waktu saudara ada firman Tuhan. It's not easy to face someone that always curse and swear at you. Dan tidak mudah untuk menghadapi orang yang selalu mengutuki saudara atau saudara tahu dia sebel sama saudara. Sometimes it's very difficult when people could have a very negative thought about you and they speak it out and they destroy you. Dan memang sulit itu menghadapi orang yang telah memiliki pikiran negatif mengenai saudara dan mereka bicara negatif mengenai saudara. And so we must understand that as a child of God we should bless those who curse us. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus memberkati mereka yang telah mengutuki. But the church has allowed the enemy to come in and they don't bless people who curse them anymore. They keep grudges instead. Gereja itu mengizinkan musuh itu masuk dalam gereja dan banyakkan orang Kristen mereka tidak memberkati orang yang telah mengutuki atau mereka tahu sedang sebel, tetapi yaitu mereka hanya menyimpan semua kekesalan atau sakit hati itu dalam hati mereka. Now, if you have your Bibles, you should turn to the book of 2 Samuel chapter 16, verse 11 and 12. Ayat yang kita lihat dalam 2 Samuel 16 ayat 11 dan 12. David then said to Abishai, and all of his officials, my son, who is of my own flesh, is trying to take my life. How much more than this, Benjamin? Leave him alone. Let him curse, for the Lord has told him to. Ayat 11 satu suara kita baca. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. David's enemy has been increasing. Yaitu musuh Daud bertambah banyak. And he was fleeing from the city because his son was seeking to kill him. Dan apa yang terjadi pada saat itu, Daud keluar daripada kotanya, negara. Dan kenapa? Karena anaknya sendiri mau membunuh dia. And the son wants to take his throne. Karena anaknya itu Absalom mau mengambil tahtanya daripada Daud. Can you imagine? Saudara bisa bayangkan? Such pain and such hurt comes in the house. Begitu sakit hati dan luka daripada Daud pada saat itu. And yet David said, tetapi Daud mengatakan Abishai, kepada Abisai, he said, never mind about Shimei. Shimei is the Benjamin who is cursing David. Dia bilang pada saat itu dia bilang tak apa-apa mengenai Shimei. Dan saudara tahu Shimei adalah orang yang sedang mengutuki Daud. He said, never mind about this boy, this Benjamin Shimei. Never mind about him. My own son is trying to kill me and take my throne. Dia bilang tak apa-apa mengenai Benjamin yang Shimei yang orang Benjamin itu mengutuki dia karena dia bilang anak kandungku sendiri sekarang sedang ingin mencabut nyawaku. What a great evil is that? Itu sebuah kejahatan yang besar. Can you follow him say? Saudara ikuti. And yet David said, forgive. Tetapi di sini Daud mengatakan untuk mengampuni. David said, never mind about that boy who is cursing us, who is talking bad about us. Never mind, but we will. I have a more worse issue going on. My son trying to take my throne. Jadi dari sebab itu nggak apa-apa dia mengesampingkan mengenai masalah Shimei yaitu orang Benyamin tersebut yang telah mengutuki dia. Dia sendiri udah pusing mengenai yaitu anaknya sendiri Absalom yang mencoba untuk membunuh dia. You see on day 6? Now verse 12, let's look at verse 12 first. It may be that the Lord will see my distress and repay me with good for the cursing I am receiving today. Ayat 12 satu suara. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. By the way, cursing the king at the time was a law. And you cannot curse a king. And David had the right as a king to cut his head off. Jadi pada saat itu kalau adalah hukum di mana kau sudah mengutuki raja saudara bisa dihukum mati. Dan Daud memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan itu. You follow what I'm saying? And that's what the generals were encouraging him to do. Dan itu apa yang bawahannya dia, jenderal-jenderalnya dia mengatakan kepada Daud untuk melakukannya. And that's why sometimes your friend will encourage you to do the wrong things.
Dari itu yang saya katakan, kadang-kadang teman saudara bisa mendorong saudara untuk melakukan sesuatu yang salah. Maybe in your heart you want to go walk right with God. It's okay. This cursing is okay with all this problem. But then there are others who come and influence you to do the wrong things. Memang benar saudara mau berjalan bersama Tuhan, tapi bisa aja dalam perjalanan saudara ada orang-orang yang mempengaruhi saudara untuk melakukan sesuatu yang salah. Even the general tried to influence David to do the wrong thing, to do the right thing in their own eyes. Jadi ini bahkan jenderalnya dia jadi orang kepercayaan Daud, mempengaruhi Daud untuk melakukan sesuatu yang salah, tetapi dalam tafsiran yang beri nasihat itu adalah benar. Hello, church. I'm talking about your situation. Saya bicara mengenai situasimu. I'm talking about your conditions. Saya bicara mengenai kondisimu. Don't always put aside all the other guys like that, but he's not talking about me. He's talking about you. Jangan kita selalu berpikir yaitu firman Tuhan ya firman Tuhan, terus tidak firman Tuhan itu diaplikasikan pada kehidupan pribadi saudara. Begitu sering saudaraku engkau merasakan satu hal terjadi pada saudara, saya percaya di sini semua orang di ruangan ini mungkin melewati satu luka atau satu penderitaan atau satu rasa sakit hati karena saudara rasa saudara tidak bersalah dan luka itu dalam dan saudara biarkan itu tinggal di dalam saudara dan saudara membiarkan segala sesuatu dan itu bertumbuh dalam saudara dan saudara berkata saya belum bisa mengampuni, saya nggak bisa terima hal-hal kayak gitu. Saudaraku, saya mau kasih kamu tahu satu hal, pengampunan adalah perintah bukan pilihan. Itu adalah perintah untuk saudara melakukan. Oh, kamu berkata saya nggak perlu kayak gitu. Kamu saudaraku, saya kesian saudara karena saudara belum diselamatkan. Bagaimana Pak Pendeta bisa bicara kayak gitu? Bagaimana engkau bisa bicara seperti gitu Pak Pendeta? Kenapa? Orang yang lukai saya kok kenapa saya nggak bisa? Saya nggak bisa ampuni, bukan berarti saya nggak diselamatkan. Bagaimana Tuhan mengampuni kamu? Kamu sendiri nggak pantas untuk diampuni, tapi Tuhan mengampuni. Betul? Saya sendiri nggak pantas untuk diampuni, Tuhan mengampuni. Betul? So kenapa saya ada hak untuk tidak mengampuni orang lain? Nggak ada hak untuk tidak mengampuni orang lain. So Tuhan berkata itu perintah, mengampuni, perintah, bukan pilihan. Aku belum siap, hati saya lebih cepat engkau tahan lebih bagus. Karena kalau engkau tidak tahan, itu kebencian itu akan menjadi akar dalam hidupanmu dan seluruh rumah tanggamu menjadi busuk. Bisa ikut sama saya? Tapi Daud berbuat lain lagi. Apa Daud berbuat? Daud itu berbuat apa? Dia berkata tidak, saya berhak untuk potong kepala orang itu sebagai raja. Saya berhak sebagai raja negara itu untuk cabut nyawa dia karena dia kutuki saya. Tapi raja Daud berkata, hal-hal sepele kayak gini kenapa kamu pusingin? Sudahlah, ampuni aja. Karena ada hal-hal yang lebih penting yang kita harus memikirkan. Anakmu sendiri yang jahatin saudara. Painful, yes. Menyakitkan ya. Hurting, yes. Melukai ya. But you are not in the wrong. Tapi engkau tidak bersalah. David was not in the wrong. Daud juga tidak bersalah. But yet, if you have a relationship with Jesus, Jika saudara mempunyai persekutuan dengan Yesus, then you must come to a place blessing those who curse you. engkau harus sampai ke dalam satu titik yaitu dapat memberkati mereka yang telah melukai atau telah mengutukimu. That is not in the level of babies. That's in the graduate level already. When you can come to that place and look at the situation and say, never mind, I will forgive. Itu bukan tingkatan dari bayi lagi, tapi tingkatannya sudah lebih dewasa, di mana saudara mengatakan, gak apa-apa, saya mengampunimu. And all of you will go into the test. Dan saudara sekalian, kita semua akan melewati ujian seperti itu. You do not deserve forgiveness and receive forgiveness. Now you have the ability to forgive that they don't deserve. Firman Tuhan mengatakan waktu kita tidak layak diampuni, Yesus telah mengampuni kita. Sekarang kita memiliki kesempatan untuk mengampuni mereka yang tidak layak juga untuk menerima pengampunan. Gimana engkau berbuat? Kamu punya persoalan yang sepele-sepele, engkau bikin kejahatan begitu besar. Pengampunan bukan satu hal yang santai-santai. Itu mengakali dalam hidupanmu
terus sampai turun-menurun. Sampai kejahatan bertimbul. Tapi saudara memiliki kuasa. Kuasa untuk pilih, untuk tidak ikuti kejahatan. Tapi seperti Tuhan Allahmu, Yesus. Untuk memberi pengampunan bagi orang itu. Supaya dia bisa diampuni oleh Tuhan. Waktu engkau tahan pengampunan, dia nggak bisa diampuni. Tuhan nggak bisa ampuni dia. Dan Tuhan nggak bisa ampuni kamu karena kamu ada kebencian dalam kamu. Memang kamu orang benar, tapi ada kebencian tak bisa. Dan itu akan menghalangi hidupmu. That will cause hindrance in your life and you will be frustrated. Itu akan menjadi penghalang-penghalang dalam kehidupan saudara dan saudara sendiri akan akhirnya frustasi. Your life will have no peace. Kehidupanmu tidak akan ada damai sejahtera. Your life will be pretentious. Kehidupanmu akan seperti orang yang munafik, hanya pura-pura di depannya saja. And you're only out there to destroy, not to build. Pada akhirnya saudara itu hidup hanya untuk menghancurkan, bukan untuk membangun. Because that which within you will flow out of you. Karena otomatis apa yang dalam saudara akan dicurahkan keluar. Because the Bible says, out of the innermost being shall flow rivers of living water. If there is the living water inside of you, it will flow out living water. Karena firman Tuhan mengatakan keluar daripada dalam saudara mengalir air kehidupan. Jika ada air kehidupan dalam saudara, maka dia akan mengalir keluar. You know, people sometimes bring curses in a very subtle way. People don't even recognize you. Kadang-kadang orang itu membawa kutuk dengan cara yang halus dan saudara tidak mengetahuinya. Maybe one day you say, Pastor, I cannot receive what you say. Barangkali satu hari kelak saudara akan mengatakan, aduh, Pastor, saya nggak bisa terima apa yang kau katakan. It doesn't matter. Itu bukan masalah. What matters is when you come to that stage, it means God is already dealing with you already. Karena waktu saudara sampai mengatakan hal tersebut, akhirnya Tuhan sedang membentuk saudara pada saat itu. Why must it be this way? It means God has already spoken to your heart. Kalau saudara mengatakan kenapa harus seperti ini, artinya saya garis bawahi Tuhan sebetulnya telah berbicara kepada hatimu. That is why there is a turmoil inside of you. Dari sebab itu ada peperangan di dalam dirimu, di dalam hatimu. That is why there is a reaction within you that comes out, I cannot receive. Dari sebab itu ada reaksi yang keluar dari diri saudara sampai saudara mengatakan, aduh saya nggak bisa terima, dan pendetanya itu katakan. Because the church loves to sin. Karena gerejanya suka akan berdosa. Rather than to have the truth. Daripada yaitu menerima kebenaran Yesus penuhnya. When the church embrace the truth. Waktu gereja yang merangkul kebenaran. And then when they know the truth. Dan waktu gereja tahu kebenaran. And the truth will set them free. That's what the Bible tells me. Karena kebenaran daripada Yesus sendiri atau firman Tuhan yang dapat membebaskan saudara. Why would you reject the word of God? Pertanyaan saya, kenapa saudara menolak firman Tuhan? Because you don't like my face. Karena saudara tidak suka wajah saya. I'm sorry. I was born like that. With that face. I can't change it. Saya minta maaf, wajah saya seperti ini, saya lahir seperti ini, saya nggak bisa ubahnya. I can't change it because you don't like it. Saya nggak bisa ubah karena saudara tidak menyukainya. Likewise, I can't change the word of God because you don't like it. Begitu juga artinya, saya tidak bisa mengubah firman Tuhan karena jemaatnya tidak suka firman Tuhan. The word come so that you and I can change. Itu firman itu disampaikan sehingga saudara dan saya bisa berubah. And you understand what I'm saying? So you become the fruit that is already processed. Artinya saudara yaitu menjadi buah hasil yang telah diproses. Itu luar biasa. We are the one that were molded and made by the hand of God. Kitalah orangnya yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. And the pain to be molded is so great. Dan saudara tahu ya itu sakit waktu dibentuk itu adalah banyak sekali. So it's not easy, my friends. Dan saya katakan terus terang, untuk dibentuk oleh Tuhan tidaklah mudah. And I want to tell you also, it's not easy to bless someone who curse you. Dan saya katakan tidaklah mudah untuk saudara dapat memberkati orang yang telah mengutukimu. But it's
choice you make to obey God. Tetapi sekali lagi pilihan di tanganmu untuk mentaati Tuhan. I believe that you will never see yourself as wrong. That is why you better choose to forgive. Karena kebanyakan orang tidak pernah melihat dirinya itu salah. Dari sebab itu saya katakan lebih baik saudara memilih tetap untuk mengampuni. Seorang lihat kamu ditembak Willy. Yang tembak dia adalah teman orang yang melihat. Tapi orang yang melihat itu diancam, kamu hati-hati, jangan macam-macam. Oh ya beres. Ditanya, diam aja. Yang penting aku cuek, aku mau urusan saya kok, bukan saya yang tembak. Siapa suruh kamu lihat? Saya nggak minta dilihat. Kenapa kamu ada di situ? Saya nggak minta di situ. Kenapa kamu di situ? Kenapa kamu nggak minta di situ? Tapi kamu lihat kan? Kenapa kamu nggak ngomong? Kenapa kamu nggak benarkan? Kenapa kamu nggak bawa dalam pengadilan? Kenapa kamu diam? Oh, aku nggak mau susah-susah hidup saya. Akhirnya kamu yang nggak berbuat jahat, kamu yang kena kutuknya. Kenapa? Karena kamu diam. Bukan urusan saya. Kejahatan masuklah. Kamu nggak buat, tapi itu masuk dalam. Keluar satu, itu buat jahat. Itu nggak buat jahat. Nanti tunggu lagi. Keluar satu lagi dari situ. 3 generasi, 4 generasi. Baca Alkitabmu. Tidak dihapuskan. Memang I have now a new covenant. A covenant of grace. Memang benar saya memiliki perjanjian baru, perjanjian penuh dengan anugerah Tuhan. But the old covenant was never taken out of the Bible. Firman Tuhan mengatakan perjanjian lama tidak pernah dihapuskan, benar? So don't you dare take it away. It must be lived by grace. Itu janganlah kita berani-beraninya untuk meniadakan perjanjian lama. Semua itu memang benar di bawah anugerah Tuhan. We walk it with the grace of God. Artinya kita menjalani kehidupan itu menurut hukum Tuhan dengan anugerah Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita. Saudara bisa ikuti. And so David, a murderer, Dan saudara balik lagi kepada Daud, dia adalah seorang pembunuh, an adulterer, dia berzinah, and many other things that he did wrong in his life. dan kita tahu banyak sekali hal yang dosa yang dilakukan dalam kehidupannya. And yet God said, he's a man after my heart. Dan saudara bisa bayangkan setelah dosa itu banyak, Tuhan masih mengatakan engkau adalah seorang yang mengejar hati Allah. Can you make sense in that? Apakah itu masuk akal dalam pikiran saudara? He's saying that you and I are not perfect people. Dia katakan yaitu saudara dan saya bukan orang yang sempurna. But the point that I'm trying to say to you is David, firstly, was obedient to God's will. Tapi apa yang saya garis bawahi adalah Daud adalah seorang yang mentaati kehendak Allah. Can you follow what I'm saying? David, a man after God's heart. Oleh sebab itu Daud selalu dikenal sebagai seorang yang mengejar hati Allah. But there's this thing that separates him from all other leaders. Dan itu yang memisahkan dia daripada pemimpin-pemimpin yang lainnya. He had a heart that sought to please God and be in God's will. Dan dia adalah seseorang yang mau mencari menyenangkan hati Allah dan selalu yaitu berusaha untuk berada di dalam kehendak Allah. When David failed or blew it or sinned, Dan waktu Daud jatuh dalam dosa, he repented. dia nomor 1 cepat-cepat bertobat. And that is why he ran up to God and said, God, I want to do your will. I want to be in your will. I want to do what you want me to do. Dari sebab itu dia lari kepada Allah. Dia mengatakan, Tuhan saya mau melakukan kehendak Engkau dan saya mau melakukan apa yang Engkau inginkan. And then you and I have the same opportunity as David. Dan apakah saudara tahu, saudara dan saya memiliki kesempatan yang sama seperti Daud? And that is why you must have a heart that would bless those who curse you. Dari sebab itu engkau harus memiliki hati untuk orang yang mengutuki saudara, yaitu memberkati mereka. Evil is not human. Kejahatan itu bukanlah manusia, Evil spirits come on human. tetapi itu adalah roh yang jahat yang datang di atas
membalas manusia itu sendiri. Sudah bisa lihat? Every heart that turns to evil will embrace the Spirit. Karena setiap hati mengarah kepada kejahatan, udah pasti roh jahat itu langsung merangkul jiwanya orang jahat tersebut. So every part of the world is getting corrupted. Tapi apa yang kita lihat di sini, bahwa setiap bagian dunia itu menjadi lebih parah, lebih buruk, lebih jahat. So what is the deal? You want to take action in your own hands? Kalau saudara tahu seperti itu, apakah saudara mau mengambil tindakan dengan caramu sendiri? Yes, it's easy for me to say because it's not my family. Dan banyak kan orang mengatakan langsung, gampang aja waktu mau mengatakan seperti itu, bukan keluarganya sendiri, gampang aja ngomong. That is why we're talking about you. If it's your family, can you do the right thing? Dari sebab itu saya bicara mengenai saudara. Jika hal itu terjadi dalam keluarga saudara, bisakah saudara mengambil keputusan yang benar? So now remember, you and I are not perfect. Ingat, saudara dan saya tidak sempurna. So now, who gives you the right to be, I don't receive this? You should learn to receive because inside you there is something deceptive that caused that problem. Yaitu siapa yang memberikan hak kepada saudara, saya nggak mau terima ini, saya nggak mau terima itu. Karena tidak seharusnya saudara firman, saudara terima sepenuhnya, karena ada sesuatu yang di dalam saudara yang deceptif, artinya yang menipu saudara. Dan saudara seperti itu adalah masalahmu. Kamu anak Tuhan harus tahu kebenaran, belajar, dan tahu satu hal. Aku pilih untuk mengampuni kamu. Bukan dengan marah, bukan dengan pilih untuk ampuni dengan tidak rela, tapi dengan rela, dan karena kasih Kristus yang turun di atasmu, engkau bisa lakukan hal itu. Kalau bukan kekuatan manusia yang bisa berbuat itu, saudara, tidak bisa. Tapi hanya dengan kasih Kristus, engkau bisa mengasihi kembali. Dan mungkin dengan kasih itu, kayak arang ditaruh di kepala orang itu, membakar dia. Itu hukuman lebih berat itu, saudara. Arang itu di atas dia itu membakar sampai bisa bertobat. Dan kalau dia bisa bertobat, saudaraku, luar biasa kan? Hidupmu diberkati, saudaraku. Karena kamu yang lewati derita bisa selamatin yang memberi kepadamu derita itu. Itu Tuhan yang upah di atasmu itu bukankah besar? Sebab itu Daud berkata di ayat 12 itu, Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti untuk orang itu pada hari ini. bukankah itu luar biasa? Karena Daud tahu diri dia seorang manusia yang tidak sempurna. Saudaraku, sesempurna-sempurnanya saudara tidak sempurna. Sesempurna-sempurnanya saya tidak sempurna, saudaraku. Sehebat-hebat kita semua, tidak ada hebatnya kalau Tuhan ada di situ sama kita. So, saya minta saudara pikirkan satu hal. Mungkin kau berkata susah buat saya. Itu susah itu karena akal itu lagi pegang kamu. Itu adalah pilihan. Seperti yang kau pilih untuk mau terima Yesus. Betul? Ada yang maksa saudara terima Yesus gak sini? Enggak ada. So kamu pilih untuk terima Yesus karena kamu tahu benar tentang dia. Dan engkau pilih dengan iman untuk terima dia. Sama juga engkau pilih dengan iman, engkau putusin kebencian itu, sakit hati itu, dan kasih-kasih Kristus turun di atasmu supaya saudara bisa berkata dengan gemetar, aku ampuni kamu. Wah, luar biasa kan? Itu saudaraku, harta yang semua yang kau kumpul tidak bisa ganti. Nah, itu lebih besar dari harta-harta yang kau pegang. Semahal-mahal rumahmu gak bisa banding sama pengampunan yang kau beli. Karena itu adalah hidupan. Pengampunan itu harganya tidak ada jatuhnya dan tidak bisa dihapuskan karena tidak ada harga di atas itu. Karena itu bukan yang bikin oleh manusia, itu adalah pilihan dari Roh Allah. Bisa ikut sama saya? Mari saudaraku, seperti Daud memikirkan kayak gitu. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku. Isaiah 54 verse 17 please. Yesaya 54 ayat 17. No weapons formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn.
This is the heritage of the servants of the Lord. And their righteousness is from me, says the Lord. Ini satu suara kita baca. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. If you walk with Jesus, Jika sudah berjalan bersama Yesus, no weapons can come against you. artinya tidak ada pun satu senjata yang terhadap engkau akan berhasil. He will pierce you perhaps, Memang pedang bisa saja melukai saudara, but he cannot destroy you. tapi senjata apapun tidak bisa memusnahkan atau membinasakanmu. He can cut you, but he cannot destroy you. Bisa saja memotongmu, tetapi tidak membinasakanmu. You understand what I'm saying? Saudara ikuti. We will not fail if we stand with God. Kita semua tidak akan gagal jika kita mau berdiri bersama Tuhan kita. Your job is not to hate people. Tugas saudara bukanlah untuk membenci manusia atau orang. Your job is to